kita mulai pelajaran pagi hari ini, minta tolong untuk salah satu dari kalian memimpin doa pada pagi hari ini, Mbak Zahra. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Boleh. Warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut Ya Allah ya tahan kami. Sudah. Ayo next. Pembahasan yang pertama yaitu perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel sepenuhnya di atas alas. Dengan hal ini menunjukkan ketaatan, kepatuhan, dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat memiliki 34 sujud setiap hari. Jika kita sering melaksanakan sholat sunnah, maka makin banyak sujud yang dilakukan. Pada pembahasan kali ini saya akan menguraikan beberapa macam sujud. Di antaranya yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama yaitu sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai kata syukur atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan Allah dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah juga sering kita ucapkan, akan tetapi kita juga bisa mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur juga tidak hanya ucapan, akan tetapi kita juga bisa melakukannya dengan tindakan sujud syukur. Adapun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Abi Bakrah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena idza atahu amru yasarahu aw busyira bihi farasa jidan syukran lillah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan dan sesuatu yang berupa suka atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Adapun sebab-sebab melaksanakan sujud syukur yaitu karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ada yang tahu sujud sahwi itu apa? tidak jawab Ya benar. Jadi sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam dan dibaca di salat tasyahud akhir. Hukum dari sujud sahwi itu adalah sunnah. Sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholat salatan aw arba'an falyadri hasyakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguan tersebut. Maka dia melanjutkan sholatnya
dan tidaklah setelah itu dia sujud 2 rakaat sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu lupa tidak melakukan rukun sholat seperti ruku, sujud. Yang kedua karena ragu atau lupa dalam jumlah rakaat. Yang ketiga lupa tidak membaca kunut bagi yang biasa membaca kunut. Yang keempat lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang terakhir kekurangan atau kelebihan rakaat dalam sholat. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud di saat membaca Al-Quran? Tidak pernah. Jika kalian melihat seseorang sujud pada saat membaca Al-Quran ataupun di saat imam membaca ayat yang ada ayat sajdah, lalu kemudian sujud di saat pembacaan ayat sajdah, itu dinamanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran baik di dalam maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca, menghafal atau mendengarkan ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Gak ada. Nabi SAW bersabda, "Kana yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u suratan fiha sajdatan fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'a limakani jabhati." Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Lalu kemudian beliau bersujud dan diikuti oleh para sahabat yang ikut bersujud. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49, surat Al-Isra ayat 109, surat Al-Hajj ayat 18, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 25, surat As-Sajdah ayat 15, surat As-Sad ayat 24, surat Fusilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan surat Al-Alaq ayat 19. Adapun syarat pelaksanaan sujud tilawah yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Dan pembahasan yang kedua yaitu tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Praktek bang. Tata cara sujud syukur yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kedua niat untuk sujud syukur. Dan yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat duduk lalu salam. Niatnya nawaitu sujud dan syukri lillah. Yang kedua yaitu tata cara sujud sahwi. Yang pertama yaitu sujud sebelum salam dan setelah membaca tasyahud akhir. Sujud dengan membaca subhanallah la yanamu wa la yasbu. Yang kedua itu bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Yang terakhir yaitu duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Yang terakhir yaitu tata cara sujud tilawah. Yang pertama sujud Yang pertama sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat. Yang kedua berniat sujud tilawah.
Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat sujud 1 kali dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Lalu duduk, setelah itu membaca salam. Yang kedua sujud tilawah di dalam sholat. Ketika sedang berdiri di dalam sholat, membaca ayat sajdah atau imam yang membaca ayat sajdah langsung mengerjakan 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hikmah sujud syukur, sahwi dan tilawah. Pelajaran berharga yang dapat kita petik dari 3 sujud tersebut adalah: yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh jika memiliki kemampuan walaupun mempunyai kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Dan yang terakhir, lebih menghayati bacaan dan makna dari Al-Quran. Sekian. Tanya jawab Pak. Masih ada waktu 5 menit. Serawis, refleksi tanya jawab. Apa ada yang mau ditanyakan? Apa gitu, disuruh apa? Suruh maju praktek apa gitu, ya terserah Pak. Sujud sahwi. Ada sujud sahwi bril. Praktek sujud sahwi. Sujud syukur bril. Praktek deh. Praktek Bilil. Oh, praktek. Ke depan.